Spekulasi yang berhembus mengatakan jika memilih kembali ke Indonesia, besar peluang Egy Maulana Fikri akan bergabung dengan klub ibu kota, yakni menebak calon pelabuhan baru Egy Maulana Fikri. Kabar mengejutkan datang dari Slovakia di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2022 kala Egy Maulana Fikri memutuskan kontrak dengan klubnya FC Vion Zlaté-Moravsky. Adapun alasan Egy Maulana Fikri memutuskan kontraknya dengan FC Vion berkaitan dengan minimnya menit bermain yang didapatkannya sejak bergabung pada Agustus 2022 lalu. Dengan berbagai opsi yang ada, kemanakah Egy Maulana Fikri akan berlabuh dan melanjutkan karirnya kelak? Hanya ada dua pilihan bagi Egy untuk melanjutkan karirnya, tetap abroad atau pulang kampung. Spekulasi yang berhembus mengatakan jika memilih kembali ke Indonesia, besar peluang Egy Maulana Fikri akan bergabung dengan klub ibu kota, yakni Persija Jakarta. Alasan Egy bisa bergabung Persija dikarenakan banyaknya bintang Eropa di kubu macan Kemayoran. Selain itu, keberadaan sosok Thomas Doll menjadi daya tarik tersendiri baginya untuk bergabung. Secara teknis, Persija juga tengah membutuhkan penyerang baru seiring melemahnya para pemain lokal di lini serang. Apalagi Egy seakan condong ke kubu Persija mengingat macan Kemayoran menjadi salah satu klub tanah air yang diikutinya di media sosial Instagram. Jika memilih tetap abroad atau berkarir di luar negeri, besar kemungkinan Egy Maulana Fikri bermain di Liga Jepang atau Liga Korea Selatan. Potensi berlabuh di salah satu kompetisi tersebut sejatinya sudah ada sejak dirinya membela FK Senica beberapa waktu lalu. Bahkan di akhir kontraknya bersama FK Senica, David Balda selaku direktur secara belak-belakan menyebutkan ada beberapa klub Jepang dan Korea Selatan yang meminatinya. Hal positif dibalik gagalnya Elkan Bagot bela timnas di Piala AFF. Kabar sebelumnya mengatakan bahwa Elkan memang akan absen selama babak penyisihan grup Piala AFF 2022. Baik berpostur hampir 2 meter itu baru akan menyusul gabung ke timnas Indonesia pada babak semifinal atau final. Namun pelatih Gillingham FC itu seakan memberikan gambaran jika Elkan akan sepenuhnya absen dari Piala AFF 2022. Dia juga mengatakan pilihan tersebut merupakan murni keputusan dari sang pemain tanpa intervensi siapapun. Haris mengatakan Gillingham maupun Ipswich Town selalu mendukung segala keputusan Elkan baik bertahan membela klub maupun bersama timnas Indonesia. Namun melihat kondisi The Gills yang rentan degradasi, sang pemain memilih bertahan. Elkan membuat keputusan bahwa dia ingin bertahan. Dia didukung dengan baik oleh Ipswich dan kami. Dia tidak ingin mengecewakan siapapun. Saya tahu dia sangat bangga bermain untuk Indonesia. Dia hanya merasa lebih baik bertahan di sini pada periode ini, ujar Haris. Tenaga bagot memang begitu dibutuhkan Gillingham FC pada periode Desember 2022 hingga Januari 2023. Apalagi klub akan melawan dua kesebelasan Premier League. Gillingham akan bertemu Wolverhampton Wanderers di babak 16 besar Piala Liga Inggris dan Leicester City pada babak ketiga Piala FA 2022-2023 pada 17 Januari mendatang. Kesempatan tampil melawan klub Premier League tentu amat langka didapatkan Elkan. Wajar bila akhirnya baik berusia 20 tahun itu memilih tetap berkostum Gillingham FC sepanjang Piala AFF 2022. Keputusan Elkan Bagot untuk tetap bertahan merupakan keputusan yang tepat. Karena pada dasarnya Elkan merupakan pemain muda yang seharusnya terus berkembang. Pemain yang berjuluk backsman tersebut bisa menjadi pemain yang lebih besar. Tentu dengan banyaknya jam terbang dan level kompetisi yang diberikan oleh Gillingham sangat dibutuhkan Elkan Bagot. Sebagai catatan, kompetisi Piala AFF merupakan kompetisi yang tidak terdaftar dalam kalender FIFA. Bukan berarti tidak penting, akan tetapi masih banyak waktu untuk Elkan dapat berpartisipasi di Piala AFF bersama timnas Indonesia ke depannya. Apalagi dengan skuad timnas Indonesia saat ini, pilihan lini belakang skuad Garuda juga sudah cukup melimpah dengan adanya Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Jordi Amat, Asnawi, Sayuri, dan Pratama Arhan. Presiden Madura United optimistis timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 memiliki format baru.
Turnamen akbar 4 tahunan itu akan diikuti sebanyak 48 negara dari yang biasanya hanya 32 kontestan saja. Piala Dunia 2026 juga pertama kalinya digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tentu akan sangat menarik jika melihat para penggawa Garuda mentas di panggung turnamen tertinggi dunia. Terkait hal ini, Presiden Madura United Ahsanul Kossasi optimistis timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Pasalnya, saat ini diketahui FIFA memberi jatah tambahan untuk wakil Asia dari 5 menjadi 9 tim. Hal ini lantas diyakini semakin memperlebar peluang timnas Indonesia untuk ikut andil di turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Ahsanul pun membaca peluang tersebut dan menargetkan skuad Garuda perlu mencapai 15 besar Asia dalam 3 tahun ke depan. Jatah Asia akan bertambah dari 5 menjadi 9. Artinya, jika kita ada di 15 besar Asia dalam 3 tahun mendatang, tak tertutup kemungkinan kita berpeluang besar merebut jatah ke-9. Ungkap Ahsanul di Instagram.